Halo semuanya, nama aku Devin Yoga Asa Pratama, biasa dipanggil Devin. Eh, NIM aku 153240182 kelas IKE. Nah, sekarang aku ingin membuat sebuah presentasi, bukan presentasi sebenarnya, sebuah konten dengan tema regulasi penyiaran di era disrupsi teknologi. Nah, tema ini menurut aku sangat menarik ya, apalagi ini masuk ke mata kuliah dasar-dasar broadcasting. Jadi ya sangat menarik sih menurut aku pribadi. Jadi nggak usah terlalu lama-lama, cekidot. Nah, sekarang kita masuk ke slide pertama, yaitu apa sih disrupsi teknologi itu. Sebelum kita memulai semua materi ini, kita harus ngerti apa itu disrupsi teknologi. Nah, disrupsi teknologi sendiri adalah perubahan besar yang menggeser cara lama menjadi cara baru dengan teknologi sebagai penggeraknya. Jadi disrupsi itu adalah sebuah perubahan dari cara yang lama menjadi cara yang baru. Nah, penggeraknya itu dan juga teknologi ini sebagai penggeraknya. Jadi disrupsi teknologi sendiri itu adalah pergerakan dari cara lama yang tergeser dengan cara yang baru. Contohnya, kita bisa mengambil contoh dari Netflix yang menggeser televisi. Sekarang orang-orang lebih ingin melihat Netflix karena mungkin konten di Netflix lebih menarik atau lebih mudah diakses daripada konten-konten yang lain. Selain konten-konten yang lain, terutama televisi. Sekarang televisi udah mulai jarang dipergunakan, jarang orang menonton televisi. Mungkin masih ada beberapa, cuman hanya sebagian kecil. Selanjutnya adalah YouTube mengganti program TV sama seperti Netflix tadi. Siapa sih yang nggak tahu YouTube? Dan juga sekarang yang lagi rame yaitu TikTok. TikTok ini bisa dibilang lagi naik daun ya, karena TikTok ini bisa menyaingi media hiburan tradisional, padahal mereka cuma aplikasi yang kita tahu lah, tinggal scrolling seperti itu. Tapi mereka bisa menggeser semua media-media lama seperti TV dan juga radio mungkin. Karena TikTok ini bisa menggeser karena mereka ini lebih simpel daripada televisi atau radio. Jadi mereka bisa menyajikan informasi yang awalnya orang susah mencerna jadi lebih mudah mencerna karena langsung to the point. Walaupun kadang informasi dari TikTok kita belum tahu itu benar atau salah, tapi banyak orang yang menyukai itu. Jadi bisa dibilang TikTok ini sangat naik daun sekali dan bisa menyaingi media-media baru bahkan seperti Netflix dan YouTube tersebut. Nah, disrupsi teknologi ini memberi dampak besar terhadap dunia penyiaran, seperti konten tidak lagi terpusat pada satu arah komunikasi. Jadi konten tidak hanya terarah ke satu komunikasi, tapi bisa 2 arah, 3 arah, dan bisa mungkin lebih banyak lagi. Setelah itu siapa saja bisa menjadi kreator, tidak harus presenter TV, tidak harus artis, tidak harus selebritis atau semacamnya, tapi semua orang bisa asal punya niat dan juga punya kreativitas. Selanjutnya dan yang terakhir adalah penyebaran konten tidak mengenal batas wilayah atau waktu. Jadi konten ini di zaman sekarang itu tidak mengenal batas wilayah atau waktu. Jadi nggak kayak zaman dulu setiap wilayah mungkin aku ambil contoh di Indonesia, setiap wilayah itu mereka di televisi itu penyiarannya bisa beda-beda karena waktu yang berbeda-beda juga. Ada WIB, ada WITA, ada WIT. Jadi ya tidak fleksibel. Kalau sekarang kan bisa lebih fleksibel lagi. Mungkin seperti itu sih untuk slide pertama ini. Nah, sekarang kita masuk ke mengapa tema ini penting. Nah, tema ini penting karena aku akan membagi ini menjadi 4 poin. Yang pertama adalah penyiaran digital berkembang pesat. Yang kedua, siapapun bisa menjadi penyiar. Ketiga, konten mudah tersebar tanpa filter. Dan yang keempat adalah apakah regulasi kita masih relevan. Nah, aku akan bedah poin pertama. Sejak tahun 2007, pemerintah menerbitkan banyak peraturan Menteri Kominfo untuk digitalisasi penyiaran seperti TV analog yang berubah menjadi TV digital. Ini mencerminkan bahwa percepatan adopsi teknologi penyiaran digital di Indonesia itu berkembang sangat pesat. Nah, di poin pertama ini saja kita udah bisa menganggap bahwa tema ini menarik, tema ini sangat penting karena mencerminkan bahwa perubahan teknologi di Indonesia itu berkembang sangat pesat. Ya mungkin dari TV analog yang awalnya digital, lalu dari TV digital yang sekarang terjadi TV digital yang diganti oleh media-media seperti Netflix, YouTube, dan juga TikTok.
Nah, itu untuk mungkin poin pertama, yaitu penyiaran digital berkembang sangat pesat. Dan yang kedua, siapapun bisa menjadi penyiar. Nah, di sini USG Mikir dulu, berstrategi dulu. UJC, aduh susah banget nyebut namanya ya, User Generate Content atau UJC. Ini memudahkan individu memproduksi dan mempublikasi konten tanpa perantara lembaga penyiaran tradisional. Nah, di sini saja terlihat bahwa siapapun bisa menjadi penyiar, apalagi udah adanya UGC ini, sehingga memudahkan individu atau seseorang untuk memproduksi. Jadi mereka tidak harus seorang selebritis, tidak harus seorang aktris seperti yang tadi sudah saya sebutkan, tapi siapa saja bisa asal punya kreativitas. Dan juga apalagi teknologi AI segala macam ini sudah sangat merebak dan juga sangat membantu sekali sih. Dan yang ketiga adalah konten mudah tersebar tanpa filter. Nah, di sini platform digital kini menerbitkan konten bagi jutaan pengguna seketika, tetapi belum semua platform memiliki mekanisme penyensoran menyeluruh. Jadi konten sekarang tuh lebih mudah disebar, tapi minusnya adalah tanpa filter. Jadi misalnya, mohon maaf jika aku menyebut misalnya pornografi bisa tersebar sangat cepat karena konten ini tidak disensor. Jadi karena cepat-cepat satset langsung disebarkan, jadi konten ini tersebar tanpa filter. Jadi karena terlalu cepat itu konten tersebar tanpa filter. Nah, mungkin ini salah satu poin menarik juga ya yang akan kita bahas. Selanjutnya kita akan masuk, apakah regulasi kita masih relevan? Nah, pertanyaan kunci yang ditanyakan, sejauh mana UU Penyiaran dan KPI dapat mengontrol ekosistem digital yang begitu dinamis? Nah, kita akan lihat bagaimana sejauh mana sih UU Penyiaran dan KPI dapat mengontrol semua ekosistem digital, apalagi sekarang yang lebih dinamis, lebih cepat tersebar. Bagaimana sih cara mereka mengontrolnya? Apakah mereka bisa? Oleh karena itu kita lihat lanjutan ini. Sebelum kita masuk ke tema-tema penting, kita masuk ke penyiaran sebelum era digital. Nah, kita harus tahu nih, gimana sih penyiaran sebelum era digital? Nah, yang pertama itu, poin pertama adalah media terpusat. Zaman dulu itu TV dan radio itu satu arah, terjadwal dan terbatas frekuensinya. Tidak seperti sekarang yang bisa dua arah, medianya bisa terjaring dua arah, yang tidak harus terjadwal seperti TV atau radio, dan juga tidak terbatas oleh frekuensi. Jadi zaman dulu itu memang bisa dibilang sangat tidak fleksibel, sangat tidak fleksibel, sehingga walaupun mungkin informasinya menarik, informasinya lebih jelas, kredibel, tapi tidak fleksibel. Jadi seperti itu sih menurut aku sendiri. Dan juga sensor dan klasifikasi, ini poin kedua. Konten diatur ketat. Zaman dulu itu TV dan radio itu kontennya sangat ketat sekali. Jadi penyiarannya itu kayak udah diatur ketat oleh KPI, sehingga nggak kayak sekarang ini. Sekarang ini kan konten-konten karena lebih cepat tersebar, sehingga tidak ada sensor atau klasifikasi. Kalau zaman dulu kan media karena udah terjadwal, udah terbatas, dan juga hanya satu arah, bisa lebih ketat lagi mereka mengecek tentang klasifikasi usia, jam tayang, atau sensor segala macam. Mungkin seperti itu sih untuk slide yang ini. Dan sekarang kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke regulasi di masa lalu. Regulasi di masa lalu seperti yang ada di UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, menetapkan bahwa definisi penyiaran, prinsip, serta wewenang KPI untuk mengawasi konten siaran analog dan kabel. Jadi zaman dulu tuh KPI memiliki wewenang untuk mengawasi konten, walaupun sekarang juga, tapi tidak seketat zaman dulu, karena zaman sekarang informasi bisa tersebar sangat cepat, sehingga regulasinya itu gimana ya, bisa dibilang agak goyah sedikit, walaupun tetap sama ya regulasinya, cuman wewenang KPI jadi kayak bisa dibilang bukan berkurang sih, kayak lebih terbatas saja, karena mereka harus menerima informasi secara cepat, sehingga mereka tidak bisa mengklasifikasinya seperti zaman dulu. Dan juga sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu fokus regulasi, pengaturan frekuensi, struktur, lembaga penyiaran, dan standar program tanpa menyentuh platform digital. Nah, pengaturan frekuensi pada zaman dulu itu bisa dibilang sangat
sangat ketat, dan juga struktur lembaga penyiaran dan juga standar program itu sangat diketat sekali ya pada zaman dulu, soalnya informasi tidak tersiar sangat cepat seperti saya bilang tadi sih. Mungkin seperti itu. Dan juga sekarang kita masuk ke slide selanjutnya, muncul platform digital. Nah, untuk munculnya platform digital ini, platform over to the top atau OTT, YouTube, Netflix, Spotify, dan TikTok serta podcast menyajikan konten streaming tanpa izin penyiaran tradisional. Nah, pada zaman sekarang ini, kenapa platform digital ini lebih cepat tersebar? Karena mereka menyajikan konten streaming kadang tanpa izin penyiaran tradisional. Jadi kayak misalnya YouTube, Netflix yang melakukan live streaming, mereka tidak memberikan izin ke penyiaran tradisional, sehingga mereka bisa langsung memberikan informasi tanpa ribet ya, bisa dibilang gitu sih. Habis itu live streaming dan juga UCG, penggunaan dapat menyiarkan langsung di media sosial tanpa melalui KPI atau sensor pemerintah. Nah, di sini kan yang udah saya bilangin tadi, KPI mulai goyah nih karena wewenang mereka untuk mengontrol jadi lebih terbatas karena informasi lebih cepat datang gitu informasinya. Jadi mereka bisa bilang KPI ini bingung banget gimana nih caranya, kok streaming sekarang YouTube, Netflix, Spotify, TikTok atau podcast itu bisa menyajikan konten bisa tanpa izin. Lalu mereka juga kok nggak ada sensor nih, kok konten kayak gini kan harusnya disensor, tapi kok kita nggak bisa nyensor nih. Itu semua terjadi karena informasi yang sangat cepat sehingga akses mereka terbatasi. Mungkin begitu. Sekarang kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke tantangan baru. Nah, tantangan di era digitalisasi ini sangatlah banyak. Ya sebenarnya nggak banyak juga sih, tapi aku akan mengambil 3 poin aja sih dari semua tantangan ini, yang 3 poin yang benar-benar penting atau benar-benar umum lah bisa dibilang. Yang pertama adalah penyebaran hoax dan disinformasi. Tanpa mekanisme penyensoran, instansi hoax dapat tersebar luas dalam hitungan menit. Nah, zaman sekarang ini hoax lebih cepat tersebar karena ya KPI mulai bingung ini, kok aduh kok cepat banget, karena informasinya cepat banget datangnya. Jadi mereka mulai bingung, wah gimana ini, kok informasi hoax lebih cepat tersebar. Apalagi yang udah aku bilang tadi, TikTok itu kan menyebarkan informasi secara cepat, tapi kita belum tahu itu benar atau enggak. Dan juga penyebaran hoax itu bisa semakin banyak lagi, tidak hanya dari TikTok aja, mungkin dari YouTube, dari Netflix sih enggak ya. Netflix kan kebanyakan cuman kayak sebuah kayak film, kayak series begitu sih. Mungkin ya antara YouTube dan TikTok itu bisa menyebarkan hoax secara cepat, enggak kayak zaman dulu kan KPI lebih gercep nih, bukan gercep sih sebenarnya, lebih enak lah mereka mengawasi karena udah terjadwal, sehingga mereka bisa ngecek cross check lebih dahulu bagaimana sih konten ini, apakah layak ditonton atau enggak, mungkin begitu. Jadi hoax segala macam dan disinformasi tidak cepat tersebar. Dan juga yang kedua adalah konten kekerasan dan pornografi. Nah, karena yang udah aku bilang di poin pertama tadi hampir sama sih, kekerasan dan pornografi lebih cepat tersebar karena ya KPI tidak berwenang mengawasi konten online. Sebenarnya mereka bisa, cuman mereka tidak berwenang juga untuk mengawasi konten online ini. Jadi konten-konten itu bisa tersebar lebih cepat sih. Jadi ya begitulah tantangan zaman sekarang. Jadi kita harus lebih pintar menfilter, menyaring segala sesuatu yang masuk secara cepat, tidak langsung mengambil benang merah secara cepat, tapi kita harus riset terlebih dahulu, ini informasi benar apa enggak sih, ini informasi sebenarnya baik enggak sih untuk kita, mungkin seperti itu. Dan juga pengawasan anak. Konten anak-anak di YouTube seringkali tidak memenuhi standar ramah anak. Nah, di YouTube atau di TikTok nih banyak banget informasi yang orang-orang tuh merasa bahwa ini tidak memenuhi standar ramah anak karena kontennya kan tidak dibatasi umur ya. Walaupun sekarang YouTube mungkin ada konten preferensi umum, untuk anak, YouTube Kids ada itu. Cuman ya itu tidak cukup karena anak-anak zaman sekarang kan juga lebih pintar daripada kita ini. Dia kita harus pintar-pintar mengawasi anak untuk zaman sekarang. Kita harus mulai mengawasi dan juga ya mungkin dikurangi sedikit sih untuk main HP-nya, main HP, main handphone, main laptop segala macam. Walaupun itu sebenarnya baik untuk mereka mengikuti digitalisasi ini, cuman lebih diawasi aja. Kalau mereka belum cukup umur, kalau bisa dibatasi untuk bermain gadget, laptop dan segala macam. Mungkin seperti itu sih.
Nah, sekarang kita masuk ke kelemahan regulasi saat ini. Nah, celah hukum. Pertama aku akan mengambil 2 poin. Yang pertama, celah hukum. UU nomor 32 tahun 2002 dan kewenangan KPI belum mencakup platform digital, yaitu YouTube dan Netflix. Nah, UU-nya sendiri itu untuk kewenangan KPI belum bisa mencakup platform digital seperti YouTube dan Netflix. Mereka hanya mencakup televisi saja. Setiap program-program televisi itu masih di dalam jangkauan KPI, sedangkan untuk platform digital ini mereka belum dapat nih. Nah, ini menjadi salah satu kelemahan yang patut diketahui oleh pemerintah, sehingga mereka bisa memberikan lebih kewenangan yang lebih untuk KPI, untuk mereka bisa mencakup informasi secara benar, sehingga mereka bisa menyaring dan juga informasi yang didapatkan tidak hoax dan tidak ada unsur kekerasan atau pornografi seperti itu. Dan juga KPI dan OTT. KPI hanya mengatur radio, TV berlisensi OTT di luar jangkauan regulasi penyiaran. Nah, KPI ini hanya menjangkau radio dan televisi, jadi mereka nggak ada jangkauan untuk YouTube atau Netflix. Jadi ini jadi salah satu kelemahan di regulasi saat ini. Walaupun informasi lebih cepat datang, kita belum tahu ini informasi benar nggak sih, ini informasi baik nggak sih untuk kita. Jadi kita harus lebih pintar menyaring dan juga memanage waktu kita, tidak hanya untuk melakukan hal-hal yang melihat sesuatu yang tidak baik, tapi kita harus bisa memanage dan juga menyaring apa yang masuk dan mengambil yang baik saja. Karena di regulasi saat ini tuh tidak hanya ada jahatnya saja, tapi ada baiknya juga. Mungkin seperti itu sih. Nah, sekarang kita akan masuk ke slide selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk ke slide ke-10 mungkin, yaitu rencana revisi UU. Nah, sekarang tuh akan ada beberapa rencana revisi UU, walaupun hanya rencana saja ya baruan, tapi semoga saja terrealisasi karena poinnya ini sangat bisa dibilang sangat menarik ya. Yang pertama, poin penting di draft revisi yaitu yang pertama, kekuasaan KPI atas platform digital dan OTT. Nah, KPI di poin revisi ini KPI bisa mempunyai kekuasaan untuk platform digital, tidak hanya televisi atau radio, tapi juga seperti Netflix, YouTube, TikTok, sehingga mereka bisa menyaring segala konten yang masuk seperti itu. Dan juga proteksi anak dan kelompok rentan. Nah, sekarang untuk revisi ini proteksi anak semakin diperketat dan juga untuk kelompok rentan, agar informasi yang masuk tidak memberikan shock effect kepada mereka, kok kontennya seperti ini sih, sehingga poin ini akan segera direvisi dan semoga terrealisasikan. Dan juga yang terakhir, mekanisme sensor konten online. Nah, sekarang ini mulai dibahas kalau sensor konten online itu akan dilakukan, karena udah mulai banyak banget sih konten-konten berseliweran yang kayak pornografi, kekerasan seperti itu tidak disensor, sehingga kalau anak lihat kan juga bahaya untuk anak itu sendiri, sehingga mulai dipertimbangkan untuk direvisi UU-nya sehingga bisa bermanfaat tidak hanya bagi kita tapi bagi semua orang, agar kita bisa mendapatkan manfaatnya dan hal-hal buruknya bisa mulai dikurangi lagi. Dan juga di rencana ini juga akan ada tantangan nih, kan ada tantangan yang benar-benar gimana ya, agak sulit karena itu ini masih revisi, belum mulai langsung dibuat gitu, enggak, karena tantangannya itu menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan kontrol konten. Nah, zaman sekarang ini kan kebebasan berekspresi sangat dijunjung tinggi ya, walaupun itu emang bener, cuman kadang mereka kebebasan berekspresi mereka itu berlebihan dan juga cenderung menyakiti orang lain, sehingga ya banyak orang sakit hati, banyak orang yang mulai mental health-nya kena segala macam, walaupun ya begitulah. Dan juga kontrol konten. Nah, jadi di revisi UU ini mereka lagi bingung banget nih gimana sih cara menyeimbangkan kebebasan berekspresi dan kontrol konten, karena dua hal ini bisa dibilang dua hal yang sangat berjauhan, susah untuk diselaraskan, walaupun sebenarnya bisa, cuman ya semoga pinter-pinter mereka lah buatnya gimana, kayak gitu aja sih. Oke, sekarang kita masuk ke kolaborasi lintas sektor. Nah, kolaborasi lintas sektor ini menyakup ada pemerintahan, yaitu Kominfo dan DPR. Setelah itu regulatornya adalah KPI pusat dan KPAD. Setelah itu masyarakat sipil dan akademisi, mereka bertugas sebagai riset dan advokasi regulasi, dan juga literasi digital, mengedukasi pengguna agar lebih kritis. Nah, dari 4 poin ini menurut aku sangat bermanfaat ya. Mereka bisa saling bersinambungan, bahu membahu membantu agar
konten-konten zaman sekarang ini bisa lebih diawasi lagi, walaupun sebenarnya konten-konten zaman sekarang sebenarnya nggak jelek-jelek amat, nggak jelek sebenarnya, malah banyak yang bermanfaat dan lebih cepat sampainya, tapi kekurangannya seperti yang gue bilang tadi, tidak disensor dan juga akan lebih banyak hoax yang datang kalau informasi datang lebih cepat. Begitu aja sih, semoga ini mereka bisa berkolaborasi dengan baik sih. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Nah, kita masuk ke tahap terakhirnya nih, kesimpulan. Kesimpulannya adalah aku mengambil 3 poin kesimpulan dari materi ini. Yang pertama, disrupsi memaksa regulasi bergeser dari model statis ke adaptatif. Nah, disrupsi ini memaksa regulasi lama yang awalnya statis menjadi adaptatif. Di sini ini sebenarnya ada baik dan nggak baiknya. Tapi ya begitulah, kita harus pintar-pintar menyaring apapun yang masuk. Selanjutnya kita masuk ke UU penyiaran. Perlu perluasan cakupan ke dunia digital. Nah, UU penyiaran ini perlu memperluas cakupan mereka ke dunia digital. Jadi seperti yang tadi dibilangin, UU itu harus bisa mencakup tidak hanya stasiun TV dan juga stasiun radio, tapi bisa mencakup ke dunia digital sehingga konten-kontennya bisa lebih diawasi, bisa lebih diperketat sehingga tidak ada pornografi, tidak ada kekerasan dan hoax bisa semakin terjaga. Selanjutnya yang terakhir adalah literasi digital sama pentingnya dengan regulasi keras. Nah, literasi digital itu memiliki peran yang pentingnya sama kayak regulasi yang keras. Jadi kita harus bisa lebih banyak menerima literasi digital agar kita bisa terbuka pikiran kita bahwa digital zaman sekarang tuh memang banyak baiknya tapi juga ada nggak baiknya. Jadi kita harus bisa menyaring segalanya. Mungkin seperti itu. Sekarang kita masuk ke ajakannya. Aku di sini ingin mengajak untuk dukung revisi UU agar inklusif platform digital bisa lebih baik lagi dan bisa lebih inklusif lagi. Dan yang kedua, gunakan dan ciptakan konten dengan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, laporkan dan kritik konten merugikan melalui mekanisme yang ada. Kita harus bisa berani mengkritik, tidak hanya diam saja, dan juga bisa melaporkan jika konten ini benar-benar sudah meresahkan masyarakat. Kita harus bisa berani speak up, seperti itu sih. Zaman sekarangnya ngomong speak up. Nah, mungkin seperti itu sih ajakan yang aku ingin berikan. Nah, sekarang kita udah masuk ke penghujung video. Aku mohon maaf sebesar-besarnya jika aku ada salah kata dalam menyampaikan materi tadi, karena aku juga hanyalah mahasiswa biasa, bukan nabi boy, anjay. Kamu buat aku tersipu, buatku malu-malu. Bercanda. Nah, mungkin sekian sih presentasi dari aku. Aku mohon maaf juga kalau misalnya ngomongnya agak terbata-bata, dan juga semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga untuk dosenku Pak Panji, semoga memberikan nilai terbaik dan juga memaklumi segala kekurangan dalam video ini. Mungkin sekian, terima kasih, salam olahraga. Salam olahraga. Jangan dibiasakan langsung salam olahraga. Mikir dulu, berstrategi dulu.